Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News pemirsa, dan kita kembali untuk membahas sidang perdana kasus hoax dengan tersangka Ratna Sarumpait. Saya ke Valdo. Valdo, dikatakan di beberapa pemberitaan katanya Ratna tidak akan ragu-ragu untuk buka-bukaan keterlibatan sejumlah anggota BPN. Maksudnya apa? Apakah memang benar itu ada didramatisasi dan lain sebagainya? Tapi jangan-jangan Valdo nggak kena ya, jangan ya? Nggak, kalau saya sih sepakat sama yang tadi di awal bahwa buka aja selebar-lebarnya biar ketahuan, karena kita capek juga ini barang nih udah digoreng-goreng sampai kering ya. Terus naik lagi. Ya kalau saya sih setuju buka aja Bu Ratna, udah nggak usah ditahan-tahan. Siapa sebut aja namanya. Kalau saya mah begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap juga kasus ini bisa selesai lebih cepat juga gitu loh. Tapi memang mengikuti kaidah prosedur hukum. Karena memang kita kan dari BPN masih terfokus kampanye, Bang Sandi keliling terus, Pak Prabowo keliling terus sekarang gitu. Jadi dalam artian kita menyerahkan semua proses hukum ini, ya udah kita percaya sama proses hukum. Selagi kita nggak ada komplain, berarti kita tetap setuju tuh, nggak ada masalah kan. Yang ketiga sih kalau menurut saya juga kita pengen hukum itu tegak seadil-adilnya. Jika memang ada yang bersalah, ya udah diputuskan saja. Dan dalam artian kita dari awal Pak Prabowo juga sudah minta maaf ke semua masyarakat Indonesia terkait hal ini yang mungkin waktu itu membuat kondisi tidak nyaman. Kita fair kok. Dan kalau memang ada proses hukum, kalau ada pemanggilan saksi dari BPN, kalau nggak salah juga hari ini ada terjadi, insya Allah akan datang lah. Kita mengikuti dan kita sepakat bahwa hukum harus tegak gimana pun kondisinya. Kira-kira begitu. Baik, kalau misalnya dari BPN sendiri ini ketika itu memang mengakui bersikap reaktif ya dengan adanya hal itu. Yang jelas begini Mbak, waktu itu kan ada kondisinya ibu-ibu datang, ngaku, cerita gitu kan. Ya kita nggak ada instrumen ngecek itu gitu. Dalam artian masa Mbak Anissa datang nih bonyok, gue bonyok nih gitu kan. Ini hoax nggak nih? Kan ada beberapa kondisi yang mungkin prekondisi dan memang kala itu kan kita juga lagi semangat bagus juga gitu kan, kita memang fokus dan itu tim kita gitu loh, tim loh Mbak, bukan bahkan orang lain aja datang pasti kita beresin apalagi tim gitu, jadi terdaftar sebagai tim. Nah oleh karena itu kondisi itu ya Pak Prabowo, saya tanya betul sama Pak Prabowo gimana Pak? Saya 4 kali ngomong visum gitu. Tapi memang kondisinya begini ya, sudahlah gitu kan. Ketika itu pada saat Pak Prabowo meminta Ibu Ratna Sarumpait untuk visum, apa tanggapannya? Malam itu saya tidak di situ, tapi yang jelas dengan kondisi itu Pak Prabowo bilang, saya bukan orang yang tidak mengerti kondisi yang jelas katanya. Tapi yang jelas saya sudah minta berkali-kali, namun kondisi terus berjalan dinamis sehingga ya sudahlah. Pak Prabowo, ayo kita hadapi ini, kita harus minta maaf. Kan pada akhirnya langsung minta maaf besok harinya. Dalam artian kita juga fair kalau seandainya kita ada salah dan macam-macam. Tapi yang jelas ketika itu udah close di kita jalan terus saja. Kita tetap fokus. Walaupun ada juga tanggapan-tanggapan dari pihak 01, ya kita jabanin gitu. Kita hadapin. Ya kalau seandainya itu dituduh, ada yang bilang konspirasi, A, B, C, D. Ya udah kita bilang aja, terbuka aja selebar-lebarnya aja. Jelas ini konspirasi, jelas ini tidak konspirasi, jelas ini solo karir gitu kan macam-macam juga kan, crime kayak gini kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita berharap yang namanya proses hukum yang akan berjalan hari ini justru ini momen sih sebenarnya. Kalau saya sangat menantikan proses ini gitu, sehingga kita nggak ada ketakutan dari BPN juga dalam artian yaudah lanjut aja gitu, dan kalau bisa dibongkar aja bisa. Memang Ratna Sarumpait ini bermain sendiri, bermain solo gitu? Nggak tahu juga kita. Ya kan akan dibuktikan tadi, dia akan kalau saya pengen nyebutin nama ya sebutin aja. Biar ketahuan. Jadi ada kan banyak asumsi tadi saya bilang. Ada yang asumsi bilang intelektual di belakang layar. Ada yang bilang asumsinya bikin hoax. Ada asumsi yang bilang penipu gitu kan. Ini nih kesempatannya nih. Nah, ya, ini battlefield-nya. Dan ketika Ratna ngasih kesaksian, ada saksi, ada hakim, ada jaksa. Ya udah. Wah saya benar-benar menantikan momen ini. Mudah-mudahan lebih cepat nih. Oke, baik. Mbak Erlinda, Anda melihatnya seperti apa? Jika dikatakan memang apakah ada aktor intelektual ataukah Ratna Sarumpait bermain sendiri, ataukah seperti yang pernah dikatakan salah satu putrinya mengatakan bahwa ini awalnya adalah kebohongan yang bermula dari kebohongan Ratna Sarumpait kepada anak-anaknya karena bekas lebam operasi plastik itu yang parah gitu. Iya, yang pasti kita masih menunggu dengan sabar bagaimana proses yang ada terjadi di pengadilan negeri ini. Dan kita berharap bahwa, kan ini karena atensi publik, ya kasus ini adalah atensi publik, kan Kejaksaan Agung turun, Kejaksaan Tinggi turun, ya kan.
yang lain-lain juga turun semuanya. Dan kita juga berharap juga KAI juga turun dan masyarakat pun juga akan mengawasi. Tapi coba kita lihat pada sisi psikologi masyarakat dan sisi sosial di masyarakat. Dampaknya itu seperti apa sih? Ini seperti dikatakan adik kita tadi, Valdo bilang bahwa monggo bongkar semua biar tuntas, clear. Dan kalaupun misalnya ada nama-nama yang disebutkan oleh Ibu Sarumpait nanti akan diujikan pada proses pengadilan. Tapi di sini yang kami harapkan ini adalah satu kritikan kepada rekan kami ya, Valdo. Kita apresiasi beliau politisi muda, berharap bisa memberikan masukan kepada rekan sejawatnya, walaupun even itu senior ya, bahwa menghadapi sesuatu hal jangan pernah terulang kembali yang kita dihadapkan kepada satu kegaduhan yang sangat luar biasa dan ini merusak tidak hanya masyarakat tapi pasangan 01 kami gitu kan. Apa yang terjadi adalah kenapa harus tidak ada yang namanya check and recheck. Sementara mereka adalah tokoh nasional, mereka adalah tokoh besar, mereka adalah orang-orang yang banyak sekali jutaan pengikutnya gitu kan. Nah, kita berharap bahwa kita yang duduk pada posisi atas ini bisalah melakukan satu kebijakan-kebijakan. Artinya jika ada pemberitaan itu jangan terlalu menggunakan reaktif yang seperti apa ya kan, tadi yang sudah disampaikan oleh Valdo sendiri, tidak ada instrumen dan sebagainya, mungkin ya sekarang cobalah dibuat seperti apa. Dan kami juga berharap bahwa pada kubu BPN ini menyikapin hal tersebut, jangan melihat pada posisi yang saat ini terjadi bahwa Bu Ratna Sarumpait adalah seseorang solo player. Coba kalau seandainya ternyata pada saat nanti di persidangan dia menyebutkan beberapa nama dan ternyata akhirnya terbongkar. Nah itu juga harus. Kenapa? Karena kami ingin demokrasi ini nanti fair. Kita ingin kontestasi, ini kita pada saat pemilu loh. Kita ingin pemilu ini tidak ada yang namanya cedera. Kalau misalnya cedera otot, is oke lah ya. Tapi cedera pada kontestasi politik demokrasi, ini akan bisa berdampak negatif pada adik-adik kita sebagai generasi milenial ataupun kaum muda yang memang next 2024 mereka akan menjadi pemilih pemula. Nah ini yang harus kita jaga karena tanggung jawabnya bukan hanya pada kontestasi siapa yang akan menjadi the winner, bukan. Tapi lebih kepada pertanggungjawaban pada saat proses-proses ini terjadi. Baik,